Ini sepi banget, sumpah. Cuma 12 orang ini. Ini pada bolos ya. Hari ini gue pada bolos ya. Parah, 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 parah. Kita mulai aja ya. Kalau kita nunggu orang yang nggak pasti itu biasanya kita sakit hati. Jadi kita langsung aja. Oke. Ini di sini ada Rizka, Kevin, Widya, Alim, Z, menonton MU. Aslinya deh, mulai aja. MU, sabar ya. Ada Lina, ada Pila, ada Priskiano, ada Ahmad Kurnia, ada Nail Almas. Oke, kita mulai aja ya. Ya, ya, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Oke, oke. Dulu banyak banget yang chat. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu. Mas satu doang ini. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam. oke. 3 orang ini yang ngucap ini. Oke. Nah, gitu dong. Keren, keren, keren. Kalian udah siap? Udah siap belum? Udah siap belum? Hah? Kalian udah siap belum? Saya lapar. Nah, oke, siap. Karena malam minggu emang nggak keluar guys. Kasian banget malam minggu nggak keluar. Ini aku nggak punya ini ya. Oh. Karena malam minggu emang nggak ada ini, nggak ada jadwal coy. Hah? Malam minggu ini. Kalian jomblo ya? Ya, siap. Kita ngedit. Cakep. Jomblo number one. Jomblo di ini. Jomblo banget. Gimana sih kalian? Aneh. Masa jomblo banget? Masa jomblo ini banget? Murah. Enaknya malam-malam makan apa ya? Oke, kita mulai aja lah ya. Nggak usah. Oke, kita mulai. Sudah ada 15 orang. Oke. Dari 120-an ya. 15 orang. Keren, setengahnya aja nggak ada. Parah ini kalian semua. Parah. Mana nih yang lain? Oke. Oke, nggak salah. Oke, kita mulai ya guys. Kita boleh mulai terus. Nih. Oke lah, kita mulai. Oke, setelah ini kan kita beda desain ya, jadi kita slow aja, santai. Di sini kita akan lebih melihat karya-karya kalian dan juga apa yang perlu diperbaiki dari karya-karya kalian. Sebenarnya lebih ke itu ya. Itulah kenapa. Karena gini, guys. Setelah kemarin kita yang pertama itu desain minimalis yang nggak aku revisi dan sekarang saya revisi itu sedikit ada kejomblangan di sana. Jadi yang mungkin kalian minimalis itu udah oke ya, udah oke. Cuma setelah kalian memasuki desain asli itu sudah mulai ini mulai melupakan prinsip-prinsip desain yang telah kita pelajari kemarin. Ya, ada banyak lah. Nah, itulah kenapa ini kita tekankan lagi, terutama orang yang sudah mengerjakan. Begitu ya. Di sini siapa yang belum mengerjakan? Ayo. Siapa nih? Yang belum tuh Isna belum ya. Isna. Kia juga belum, Kia. Nail yang mana Nail? Nail. Rizka udah, Pila udah. Kevin mana Kevin? Kevin juga belum. Ahmad juga belum. Ahmad Kurnia udah belum? Ahmad Kurnia. Rizkiano Pasha udah. Z udah. Alim udah. Widya mana Widya? Widya udah belum Widya? Keren ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah, masa udah. Bentar, saya cek di grup ya.
sampai berkali, oh iya sampai berkali-kali, nggak apa-apa, itu bagus itu. Tapi gini, aku mau tanya ya, yang mungkin berkali-kali atau yang enggak deh. Nah itu maksudnya gini, dari yang aku revisi itu, kalian tahu nggak kenapa, alasan kenapa aku ngasih revisi itu? Maksudnya karena kalian merevisi desain kalian itu karena memang kalian sudah mulai mengerti kesalahan, atau karena mengikuti instruktur dari saya? Apa jawabannya? Hah? Apa coba? Apa nih? Apa kalian revisi itu karena keinginan saya, atau kalian sudah tahu titik kesalahan kalian? Apa? Apa? Nah, keduanya karena tahu alasannya. Oke, gitu ya. Jadi intinya saya tidak melakukan suatu hal tanpa sebab, bukan karena ini jelek ini, enggak ya. Oke. Sekarang di sini yang sudah itu adalah seperti ini. Nah, keduanya, pertama menjelaskan dulu kayak waktu itu alasan Widya seperti ini gitu, tapi kakak menjelaskan lagi ternyata ya itu. Nah, gimana? Nah, keduanya, pertama menjelaskan dulu kayak waktu itu alasan Widya seperti ini gitu, tapi kakak menjelaskan lagi ternyata ya itu. Nah, gimana sih maksudnya? Gimana maksudnya Widya? Gimana itu? Aku nggak tahu bahasa kamu. Coba dibuat pakai bahasa baik biar aku paham. Bentar, aku nyari yang tadi desain itu kan satu. Ini terus. Nah, nih Halim Nasution. Oke ya. Kita mulai ya. Nah, apa-apa. Kita akan jelasin kesalahan-kesalahan kalian, dan juga baiknya baiknya betternya gimana sih gitu ya. Kemarin ada yang nanya better itu artinya better itu artinya maksudnya itu desain itu udah lebih baik dari sebelumnya gitu maksudnya. Oke, kita akan mulai dulu. Oke. Ini punya yang kemarin. Oke, kita langsungkan saja. Sebentar, saya buka biar kalian bisa melihat di laptop langsung, ke pakai Canva aja. Coba banget ya. Di bagaimana itu? Bagaimana? Sabar ya, Rizka sabar ya. Nanti kita ngomong di sini aja Rizka. Oke. Clean dulu. Oke, kita mulai. Ini pembawaan saya agak sedikit males sih. Ya. Kita harus semangat, guys. Ya. Aku screen record ya. Ini ya. Oke. Kita akan screen. Ada 16 orang. Oke. Yang pertama, Pila mana? Pila ada ya? Apa? Oke. Kita lihat desainnya Sepuh Pila.
Udah lihat ya, udah lihat ya. Udah lihat kalian semua, dan sekarang kita ke WA. Jangan ada yang ngechat aku aneh-aneh dulu ya. Kita fokus ke materi. Mana ini? Ini punya siapa ini? Punya Alif, Alif ya, punya Alim. Yang pertama itu punya Pila. Asik. Aku sudah menduga stylenya Pila bakal seperti ini. Nah, tak kasih pembelajaran dikit untuk kalian semua yang mungkin baru mulai. Kalian semua baru baru memasuki mungkin atau beberapa tahun. Seperti yang kemarin aku bilang, itu setiap orang itu akan menemukan jati dirinya dalam desain. Maksudnya kayak gimana bang maksudnya? Maksudnya kalian nanti kalau kalian sudah mulai terbiasa dengan desain, kalian akan sudah merasa bahwa oh desain tuh ternyata aku tuh lebih suka modelan yang kayak gini. Jadi setelah itu nanti kalian bakal merasakan kalau seandainya desain kalian ya udah aku buat kayak gini terus, nanti kalian akan merasakan di titik seperti itu nanti. Karena memang itu adalah sebuah, namanya aku bilang desain itu seni bos. Desain itu seni. Kalau seni itu kalian bisa cek di mana aja, kalian bisa cari. Setiap orang itu punya branding seninya sendiri. Maksudnya kayak gini. Kalau kalian contoh pelukis ataupun apapun ya, orang yang gambar atau apa ya. Nah itu biasanya mereka itu setiap orang itu beda-beda. Model gambarannya itu beda-beda. Ya kayak desain itu setiap orang itu punya ciri khas dan juga punya kesukaannya masing-masing, dan itu yang akan menjadi branding dirinya. Itu seni. Nah, Pila itu salah satu orang yang dia sudah menemukan jati dirinya dalam desain. Artinya apa? Stylenya dia memang bisa style apa aja, cuman dia akan lebih proper ataupun dia bakal lebih terbiasa, dan juga dia bakal lebih suka dengan desain yang udah menjadi karakter dia. Dan kalau kita lihat desain-desainnya Pila itu dia suka pakai style-style ini. Namanya style apa Pil? Apa? Itu namanya style apa? Punya lu? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu, bisa bilang nggak tahu gitu. Aku tanya deh, satu pertanyaan buat kamu. Dari kamu yang selama ini kamu buat yang modelannya kayak gini, kamu terinspirasi dari desainnya siapa? Enggak. Mikir. Kamu nggak pernah menemukan seseorang yang desainnya pengen kamu contek? Pernah, tapi nggak berhasil. Nggak berhasil ya? Tapi kamu malah menemukan dirimu sendiri? Iya. Oke. Ini kalau orang-orang bilang ya, orang-orang bilang itu kayak desain ini sih, apa namanya? Apa ya? Aku juga bingung sih ini setelah apa sih. Intinya itu karakter, desainnya udah menemukan karakter tuh kayak gitu. Kalian pernah dengar ataupun kalian tahu Nisa Nuris? Tahu? Ada yang tahu? Tahu. Nah, dia juga udah menemukan karakternya. Jadi dia udah desainnya dia nanti bakal kebanyakan kayak gitu karena dia sudah mendalami karakter tersebut. Pinterestmu namanya apa, Pil? Namanya Pila beneran _ Pila beneran. Gandeng itu gabung. Pila beneran _ Pila bener. Beneran. Ada nggak sih? Beneran. Iya. Beneran _ Iya. Underscore apa? Udah. Mana nih? Nah. Bukan itu. Yang mana? Kok nggak ada ya? Wah, tak blok apa ya? Ya Allah. Ini bukan. Tapi ini bukannya kamu nih. Oh ini loh yang kesempatan ini loh punya aku. Mana? Oh ini. Coba. Oh ini. Iya. Ini.
ya, Vira namanya. Mana punya hasil kamu? Damn. Tuh, kalian kalau mulai memperhatikan ya, style-stylenya itu, nah ini kayak gini itu kan hampir sama ini, habis itu ini tuh biasanya hampir sama semua. Mungkin karena orang biasanya kalau kadang orang udah bosen dengan stylenya ya dia coba style lain. Ini terinspirasi dari orang ini yang kayak gini. Tuh, tapi kan overall coba lihat tuh, biasanya kayak gini lagi. Dia udah dapetin karakternya tuh kayak gini. Tuh kayak gini. Dia sudah mendapatkan karakternya, yang dimaksud karakter dalam desain tuh kayak gitu. Terus nggak susah sih sebenarnya kalau kalian merasa ternyata udah mulai oke ya. Nah, terus ada juga teman aku tuh yang dia juga seangkatan sama Pila, Fikri Haikal. Dia ini karakternya futuristik. Jadi di sini desain futuristik. You know futuristik desain kayak gimana? Itu sebenarnya desain yang dulu aku suka sih. Yang pertama kali aku suka tuh kayak gitu. Cuman gara-gara habis itu kayak males banget. Ganti-ganti. Futuristik desain. Poster. Nah, cuma Vikal dulu tuh warnanya oranye dia, kayak gini. Oh, ini futuristik, emang keren, cuma agak ribet, tuh bos. Tuh glass morphism. Tuh, itu coba style ya. Jadi kalau kapan sih kita akan bisa mendapatkan karakter desain kita? Nah, kapan coba? Ya nggak tahu, tanya saya. Ya itu tergantung jam terbang. Kalian kalau lihat sendiri aja ini, punya Pila aja ada berapa puluh desain ini. Tuh. Ada berapa? Ini 43, ini 15, 13, 21, 16, 36, 34 itu sendiri dan 100-an lebih. 347 pin tuh. 347 desain itu yang diupload. Ibaratnya gini deh. Kalian harus bisa mendesain 341 desain agar kalian bisa mendapatkan karakter desain kalian. Mudahnya kayak gitu. Susah nggak Bang Yes? Ya itu cuma tergantung mindset kalian. Kalian nggak akan ada yang instan di sini. Jadi semuanya ikutilah prosesnya gitu ya. Ya dan ingat satu hal, aku nggak pernah maksa kalian untuk memaksa kalian kayak harus desain ini. Tapi itu semua kembali ke kalian. Kalau kalian pengen upgrade, kalau kalian pengen kalau kalian pengen berkembang, ya udah kalian itu pilihan kalian gitu. Dan kalau kalian bilang ya, seandainya kalian bilang, ya, kalau merasa, kalian merasa, contoh bilang insecure ngelihat karya-karya orang, jadinya kalian nggak mau setoran gitu. Nah, kalian pernah ngerasa nggak aduh ini di desainnya bagus-bagus semua nih, males lah setoran, males lah bikin, karena insecure duluan. Bagaimana bisa kalian mau bilang kalian menang tapi kalian sudah mundur dalam pertempuran? Sesimpel itu, logikanya sesimpel itu bos. Jadi kalau kalian kayaknya aku malas deh, insecure, aku ngeliat di sini udah pada bagus semua. Ya kan kalian mau berharap apa? Kalian jangan pernah berharap kalian tuh bisa akan suatu hal kalau kalian nggak berani tempur di medan perang. Jangan pernah menganggap diri kalian akan bisa menang kalau kalian belum pernah mulai. Kayak gitulah mudahnya. Dan itu tergantung jam terbang sekali lagi ya desain. Dan so far kemarin mungkin dari Pila kan menanyakan soal hierarki ya. Yang kemarin sempat mungkin di sini masih pada bingung. Maksudnya kayak gimana sih Bang hierarki itu kayak gimana? Hierarki kalian kan tahu sendiri. Inti hierarki itu kan sebuah poin. Inti hierarki apa? Poin ya. Poin value, poin utama yang pertama kali dilihat.
yaitu hierarki. Ya, hierarki. Nah, hierarki itu ada banyak, bisa banyak model. Gini maksudnya. Hierarki itu bisa berupa elemen apapun. Contoh, kalau dalam desain itu kan ada yang namanya judul, ada yang namanya tema desain. Ya kayak contoh gini dalam kasus Pila ini tema desainnya adalah introduction myself, ya kan? Tapi kita tidak selalu tema itu sesuai judul. Bisa aja judulnya yuk kenalan sama aku. Mungkin kau bisa buat judulnya itu mau kenalan sama aku, jomlah kita kenalan. Itu bisa jadi judul. Tapi apa temanya tetap introduction myself, itu tema. Dan yang dimaksud hierarki itu kayak gini. Dari postermu ini ya, itu bebas apapun lah desain kalian. Kalian contoh pengen ngebuat poin hierarki, poin utama itu adalah ini judulnya, yaitu mau kenalan sama aku, itu boleh. Tapi ya ingat, kalau value utama hierarki itu adalah digedein agar orang tuh pertama melihat itu yang pertama, itu kayak gitu. Nah kalau di sini berarti apa hierarkinya? Introduction myself, introduction. Atau bisa juga yang lain, ada juga bisa sebagai mungkin titel, nama. Contoh di sini paling gede, Alvira, siapa itu namanya? Alvira Ramadianti, seorang desainer profesional. Contoh kayak gitu. Itu bisa menjadi judul dan itu bisa menjadi poin utama di hierarki. Nah, tapi kalau di poin ini itu adalah berarti kalau kita dapat dilihat itu adalah poin hierarki pertama adalah introduction myself. Kalau kamu bilang enggak bang, hierarkiku pengenku adalah mau kenalan sama aku, nggak bisa. Karena apa? Karena yang paling gede aja udah temamu. Jadi otomatis poin utama orang tetap ke sini dulu sebelum ke utama sini. Kayak gitu maksudnya. Paham nggak? Pusing nggak? Hah? Paham. Pahaman. Ini nggak? Ini buat semuanya juga. Nggak cuma buat Ila kan? Gimana? Kalian mulai paham nggak fungsi hierarki itu kayak gimana maksudnya? Udah paham kan? Diam aja lu. Paham. Oke, paham ya? Paham. Nah, jadi nggak melulu hierarki itu adalah sebuah judul, nggak melulu hierarki itu adalah sebuah apa. Bisa juga kalau dalam UMKM itu hierarkinya bukan nama makanannya, bukan nama tokonya, tapi apa? Diskonnya. Nah, itu bisa diskon digedein tuh. Nah, itu jadi value utama di di desain itu berarti dia pengen nonjolinnya itu adalah ininya, pengen nonjolinnya itu diskonnya. Nah semudah kayak gitu. Nah, gitu ya, itu hierarki, poin hierarki. Nah cuma kalau dari desain Pila ini dia sudah mendapatkan karakter, dan biasanya kalau orang udah mendapatkan karakter tuh dia mulai paham prinsip-prinsip dan juga desain. Nah, jadi kalau di sini mungkin overall udah oke, udah mantap karena dia sudah menemukan ininya sendiri, gitu ya. Ya oke. Cuman mungkin sebagai tambahan dikit, ini bukan untuk bukan untuk memperbaiki ya, bukan untuk merevisi, tapi aku mencoba memposisikan aku mendesain di desain kamu. Nah mungkin salah satunya kayak gini. Coba dilihat. Ini space ini ya, tuh space bagian kanan ini nih. Nah ini kan beda nih sama kayak space kiri ya. Entah ini antara shape-nya yang di sini yang kurang ke kanan atau yang ininya tuh kurang ke kiri, sebenarnya itu. Nah cuma kadang orang bilang itu emang sengaja pengen tak papetin kiri. Nah itu ada dua alasan, emang stylenya kayak gitu, kalau enggak ya itu alasan, itu yang pertama. Nah tuh, jadi biasanya kalau desain udah berkarakter itu cuma orang-orang yang paham akan suatu hal yang dia bisa ngelihat sesuatu tersebut. Tuh. Nah, yang kedua, kalau aku mendesain hal ini ya, itu mungkin yang aku poinnya juga mungkin ini.
mungkin nih di sininya. Tuh. Ini mungkin loh ya. Introduction myself ini aku buat sejajarin sama sini. Ini. Kalau aku ya. Cuma kalau nanti bilang ini space-nya nanti kegedean. Nah, itu juga boleh. Cuma apa itu sebagai ini aja kalau aku jadi kamu. Cuma kan aku belum tahu pastinya nih. Kalau di sini tak taruh sini nanti apakah udah presis atau enggak. Cuma kalau aku di posisimu mungkin hal yang kayak gini itu pun tak taruh sini dulu. Nah, mungkin nanti kalau seandainya Pila udah ngelakuin itu cuma alasannya nanti ini ternyata enggak ini Bang, enggak presis nanti. Nah, itu juga boleh. Ya. Nah, jadi mungkin yang kalau aku jadi kalau aku mendesain di desain ini mungkin itu dua hal yang akan aku perhatikan ya kayak gitu. Gimana, ada tanggapan Pila? Ada Apa? yang chef bawah itu kemarin udah aku benerin, tapi dia nggak mau geser, nggak tahu kenapa ya. Yang mana? Ini? Iya, yang kotaknya ini loh, putih ini. Itu tuh ini yang itu loh kayak apa rata tengah. Tapi dia tuh nggak mau geser. Kayak udah pas tengah gitu, nggak tahu ya kenapa. Oke. Tapi yang ini juga dua-duanya. Yang ini, yang kotak yang ada halo guys ini. Kotak yang hello guys. Ini berarti yang shape ini ya? Iya. Tapi kalau yang ini garis ini belakang. Yang itu. Soalnya kalau kita lihat perhati ini, coba lihat. Yang ini sama ini kan lebih gedean yang ini. Tuh. Oh iya, berarti yang itunya tuh yang kurang miring, kurang tengah. Jadi itunya. Itu kan sebenarnya gampang ditebak sebenarnya. Kalau nggak ini berarti ya ini. Kalau nggak itu, kalau udah semuanya berarti ada yang salah sama paddingnya gitu. Iya. Oke, ada lagi? Kalau yang atas itu tadinya aku sejajarin, aku bikin itu yang introduce apa itu ya, myself itu emang aku bikin ke atas dikit, terus seharusnya itu di situ ada set yang kayak itu loh, Google cari gitu itu kan. Nah itu tadi aku hapus, terus ya udah ganti tulisannya introduce myself itu. Oke, nggak masalah. Cuma mungkin kalau kita perhatiin lebih detail lagi ya, Pil. Ini titiknya ini kurang tengah juga. Nah, kalau kita perhatikan detailing ya, kalau kita perhatikan detail tapi cuma kalau orang udah melihat desainnya udah bagus, udah biasanya kita skip. Kegeser. Itu aja. Mungkin itu aku bukan artinya merevisi secara penuhnya, tapi karena seandainya aku memposisikan aku mendesain ketika aku mendesain ini gitu ya. Karena memang kadang hal kayak gini tuh meskipun orang udah pro itu kadang memang apa namanya kayak teledor aja lah bahasanya, kayak terlalu keskip bahasanya kayak gitu. Jadi nggak masalah hal-hal revisi kayak gini tuh, orang yang direvisi tuh nggak selalu wah itu berarti nggak pro, nggak kayak gitu bos. Justru menurut aku orang yang dia itu dikatakan pro ataupun suhu itu orang yang sudah menemukan karakter desain gitu menurut aku loh ya. Tuh, bukan artinya semakin sedikit revisi itu berarti semakin pro, enggak. Karena kalau itu kan ada ini luput lah bahasanya, luputnya itu tetap ada setiap orang gitu. Itu aja dari Bella. Ada tanggapan lagi atau enggak? Enggak ada, terima kasih. Oke, mantap. Kita lanjut, punya Thohir. Ini yang akhir ya, yang pertama ya ini ya. Here. Ini yang pertama ya. Yang baru mana yang baru? Thohir ada nggak di sini Thohir? Thohir mana Thohir? Ada nggak? Di sini Thohir ada nggak? Hadir nggak Thohir? Biasanya ini paling semangat nih Thohir. Oke, Thohir. Wah, kamu nggak muncul Thohir. Ditinggal tidur ini Thohir. Mana sih terakhir?
Bahir, Bahir, Tohir, mana Bahir? Hilang. Kita next dulu. Oke. Udah 2000 bayar muncul, bayarin main. Bayangin aja 2000. Oke, setelah itu ada punya ini punya siapa ini? Widya. Widya, ini Widya siapa sih? Widya ada 2 ya? Iya. Widya antara mau yang di mana? Dua-duanya atau satu-satu? Lebih better yang mana? Kalau better ya, kalau kita bicara better ya, kalau dari stylenya tetap ini, kalau dari style. Cuma kalau ini model ini kan lebih ke kata-kata ya, Mbak, menurut aku. Cuma kalau dari sini malah presisinya udah bener semua nih, presisinya udah oke, presisinya. Cuman ya gambar ya, bintang pulang, tak semua cahaya muncul lebih dulu, ada yang bersinar tepat saat dunia membutuhkannya. Bintang pulang. Nah, bintang pulang. Tak semua cahaya muncul lebih dulu, ada yang bersinar tepat saat dunia membutuhkannya. Itu kata-kata dari siapa itu? Ini bintang, maksudnya bintang pulang gini, bintang pulang. Nah, maksudnya gini, oke, kita lebih mendalami desain lagi, guys. Kita mendalami sebuah karakter desain. Ya, ini pembahasan kali ini nggak main-main ini. Tidak ada yang bisa menjelaskan sampai sedetail ini, sampai ke titik-titiknya. Nah, di dalam desain itu kan ada fungsi, ada kegunaan, ada visi misi dan sebagainya dalam sebuah desain. Informasi apa, dan juga ini kenapa, ada filosofinya lah. So, kalau kita bicara lebih dalam, kita mendalami sebuah karakter desain. Kalau kita bilang bintang pulang, tak semua cahaya lebih dulu. Ini kalau kita perdalam itu cuma ada dua alasan. Yang pertama, ini adalah sebuah kata-kata dari karakter ini. Itu yang pertama. Tapi sayangnya di sini tidak ada kata-kata dari siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, harus bintang pulang itu menggambarkan sebuah kisah dari objek di sini. Kalau kita bicara lebih dalam tentang sebuah informasi desain dalam karakter. Nah, jadi kalau di sini, jadi mungkin kalau kita bicara lebih dalam, ini masih kurang. Kita butuh validasi kalau ini tuh benar-benar desain yang berkarakter. Maksudnya kayak gitu. Nah, contoh kayak gini, kalaupun orang ini bisa menggambarkan ya, kalau memang ini dugaannya benar, itu kayak gini. Bintang pulang itu artinya di dalam ini entah anime apapun atau cerita apapun, itu biasanya itu adalah sebuah karakter, dan setelah itu orang karakter ini itu membicarakan tentang hal ini. Dan harusnya di sini juga ada keterangan namanya siapa karakter ini, dan juga ini tuh dari anime namanya apa. Nah, itu kalau kita berdalami dalam psikologis atau kalau kita bicara dalam karakter desain. Tapi di sini masih kurang. Karena apa? Kita nggak tahu informasi lebih lanjut. Nah, aku pengen tanya sama Widya. Ini kenapa kamu ngedesain kayak gini? Karena video sendiri kayak lebih ekspresi buat apa ya, cerita diri sendiri gitu. Jadi lebih dituangkan ke desain gitu. Berarti ibaratnya cerita kamu yang kamu tuangkan ke dalam desain. Ya. Jadi si foto itu juga video bikin sendiri di AI. Gitu. Oh, ini bikin sendiri juga karakternya. Terus kenapa karakter itu menjadi objek dalam sebuah ceritamu? Alasannya apa? Mana? Kenapa objek ini menjadi karakter dalam ceritamu? Karena biar lebih kayak bangun video tuh apa ya? Gitu sih. Asal aja ya. Penting ada gambarnya, bilang aja gitu.
aja gitu udah apa masalah. Gak usah sok. Oh kalau emang nggak ada alasannya mau bilang nggak ada asal aja bang ini bang emang pengen kebutuhan desain kayak gini aja udah aja mana aja gak usah dialasanin banget. Ini kesannya kayak mencari-cari alasan ya. Tapi emang bener alasannya kayak buat membangun si cerita tersebut bahwa Membangun ternyata cerita. gitu. Ini namanya bintang. Iya nggak? Iya. Hah? Ini namanya bintang karakternya. Bukan, bintang pulang tuh kayak yang udah kan ini kata-katanya kita semua cahaya muncul lebih dulu. Ada yang bersinar cepat pada yang membutuhkan. Jadi bintang pulang tuh kayak susah jelasinnya juga. Enggak, maksudnya gini. Oke, dalam kata-kata ini bintang pulang kalau cahaya itu tidak berjalan dulu. Cuma maksud aku apa suatu hal yang menggambarkan kata-katamu ini dari karakter ini. Apa? Kenapa? Berarti kan karakter ini kan ini ya, apa bahasanya? Ya, aku pengen buat karakter untuk cerita ini. Itu enggak? Nah, apa ini? Aja. Oke, kita langsung ke intinya aja. Maksudnya gini, dalam sebuah cerita, dalam sebuah dalam sebuah desain, itu yang tadi aku bilang. Kalau kamu pengen membuat ini sebuah, berarti kan maksudnya kayak gini. Orang itu kalau ngelihat desain itu nggak perlu butuh validasi lagi sama orang yang membuat desain tersebut. Nah, kalau kayak gini kan orang masih bertanya, lah bintang pulang tidak, lah ini karakter apaan ini kayak gini? Terus maksudnya apa gini? Oke, mungkin kata-katanya bagus, cuma maksudnya ini tuh apa? Orang masih bertanya-tanya dalam sebuah desain. Dan artinya fungsi desain tidak bisa tersampaikan dengan baik. Kecuali nih, kalau kita pengen lebih ke realistis ya. Contoh, kita katakanlah deh, ini coba ya, kita ganti di sini kata-katanya karena ini adalah jalan ninjaku, contoh kayak gitu. Terus kata-kata apa gitu. Nah, di sini karakter Naruto itu dan terus di sini tulisannya di sini Naruto Shippuden Fall apa gitu. Nah, orang bakal langsung tervalidasi langsung. Oh iya, Naruto itu pernah ngomong kayak gini. Nah, itu berarti informasinya mulai tersampaikan dengan bagus. Semudah itu sebenarnya. Nah, cuma kalau kayak gini kan orang biasanya masih bertanya-tanya, dia masih belum apa ya ini ya? Itu maksudnya apa lah? Orang masih bertanya kenapa fungsi dalam desain tidak tersampaikan dengan baik. Itu maksudnya. Jadi kalau buat kayak gini itu tentuin cerita sendiri. Kalaupun itu pengen cerita sendiri bukan dari karakter orang lain, ya udah kalian ini aja, kalian cari kata-kata. Kalau memang itu kata-kata dari kata-kata kamu, ya udah kamu tulis sendiri nama kamu di sini. Kalau itu di sini foto kamu. Nah, itu malah bahkan lebih informasinya malah lebih dapat daripada karakter orang lain. Itu maksud aku. Paham nggak maksud aku? Paham, Mbak. Oke. Nah, gitu ya. Itu sebenarnya tapi dari desainnya udah oke. Nah, setelah itu kita coba, ini punya siapa ini? Punya Nabila, mana Nabila? Nabila ada nggak di sini? Mana Nabila? Nggak ada di sini Nabila. Mana Nabila? Hei, Nabila, nggak ada ya dia mah. Bolos ya? Nggak ada dia. Udah kita skip deh. Ini juga belum direvisi. Nah, tapi ya ini belum. Nah, ini sebenarnya bahkan yang terakhir mana? Yang terakhir ini. Nah, oke. Ya, ini udah oke. Meskipun ini punya elemen-elemen karakter, cuma udah meliputi semuanya, udah mantap. Cuman nggak cuman sih. Cuman gini. Kalau aku kembali lagi, kalau aku memposisikan aku mendesain kayak gini ya, itu aku dari namamu ini, di bawah namamu ini aku kasih ini branding namamu. Maksudnya gini, Widya Muzifa itu apa? Contoh kreator spesialis atau apa. Nah, ini baru menceritakan. Ini kan Widya adalah seorang kreator yang berfokus pada pembuatan konten motivasi, pesan refleksi dan literasi. Contoh kayak gitu ya.
Nah, di sini kan titel nggak ada. Orang mau paham apa? Orang harus membaca ini dulu sebelum dia mengetahui titel kamu. Dan dia masih di akhir ini masih bertanya-tanya terus, ya terus kamu siapa? Gitu. Nah, itulah kenapa titel kalau kamu memberikan, kalau aku ya kembali lagi, kalau aku mendesain ini, aku Widya Muzifa. Habis itu aku tulis penulis atau motivator bla 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 gitu. Nah, itu orang, oh dia motivator, langsung lanjutlah dia menceritakan dia adalah seorang konten apa dan sebagainya, sampai selesai gitu. Nah, satu lagi. Nah, ini kan berarti orang melihat ini, itu dia masih belum tahu. Pertama, ini tuh desain apa? Kok cuma ada foto sama namanya, karakternya apa, hierarkinya cuma ada di objek, ada di nama, dan dia belum tahu temanya apa. Nah, itulah kenapa pentingnya tadi kayak contoh kayak Pila, kayak ini, dia memberikan hierarkinya di sini, introduction myself. Oh, ini tuh desain introduction. Kalau kita kembali ke Widya, kalau diberikan desain kayak gini, ini desain apa ini? Widya Muzifa. Kenapa Widya Muzifa? Kan ada banyak ya. Contoh deh di sini, kalau kamu kalaupun ini bisa di ini bisa aja kayak diamatirin, kayak di sini contoh nih, aku nggak ngedoain, contoh dicari Widya Muzifa. Nah, itu kan juga bisa wanted ya gitu kan, attention wanted, dicari Widya Muzifa. Nah, itu kan juga masuk. Sedangkan ini temanya juga masih menjadi tanda tanya. Apakah ini self introduction ataupun apa? Nah, contoh kalau saya aku berada di posisi kamu, yang ini adalah about hair ini mungkin aku ganti kayak self introduction myself gitu contoh. Nah, itu berarti kalau orang baca ini, oh ini tuh ada nih temanya di sini nih, introduction myself ternyata gitu. Kalau di sini kan masih ambigu about hair, tentang dia. Itu maksudnya, jadi informasinya itu tersampaikan dengan baik. Itu maksudnya information design itu kayak gitu. Aku bingung posisinya soal presisi. Nah, soal presisi itu kayak gini. Nah, kembali aku bilang ya, contoh gini. Nah, lihat nih, ini kan udah mentok atas. Nah, kamu jangan tengahin. Kalau tengahin nanti ada rongga di atas. Sedangkan presisi itu maksudnya kalau di sini atas ya udah di sini berarti bagian atas. Kalau di sini kalau kamu ini gedein kan nggak mungkin kan, nanti terlalu ini teksmu terlalu, jadi kecilin, atasin. Dan lebih bagusnya kayak gini. Kalau di sini ada dua baris, ya udah di sini 2 baris. Biar presisi sebenarnya gitu. Atau kalau pengen dibagusin lagi, di sini boleh tuh kamu kasih elemen kayak elemen search atau elemen navbar dan juga sebagainya di sini. Sebagai apa? Cuma sebagai elemen aja untuk pelengkap dan juga untuk membuat desainmu lebih menarik tuh. Nah, itu kalau seandainya aku berada di posisi kamu. Cuma selebihnya dari ini udah oke. Kata terbaiknya juga udah oke. Tapi kayaknya lah ya. Entah apa atau udah. Nah, itu ya Musdalifah ya. Jadi lebih ke apa? Lebih ke karakter desain agar informasinya bisa disampaikan dengan baik. Itu. Nah, mungkin evaluasi untuk setelahnya. Resiano mana? Resiano yang mana Resiano? Mana Resiano Rizky? Ini punya Alim ini. Ayo ini berisi. Oke. Webinar. Teman juga nggak ada di sini ya. Ntar aku lihat di WA. Ntar ya. Rizka ntar ya, Rizka ngechatin aku mulu. Nah, sabar, nanti aku jawab di sini Rizka. Aku coba sih. Nih. Rizkiano. Oh ini, oh iya.
Nah, ini ya. Eh, tampilkan di chat. Pindah. Set. Ding. Bentar, loading. Nah, ini ya, Rizkyano. Ini ya, bener ini. Ini bener nggak? Ya kan? Ya enggak? Ya, bener ya. Nah, oke. Kita bedah desain Rizkyano. Ini kalau dari segi visual udah oke sebenarnya, udah oke. Cuman kalau kita pengen lebih perdalam lagi, lebih dapetin karakter desain kalian itu biar dapet ini Rizkyano. Aku pengen tanya satu hal. Ini aku sebenarnya pengen tanya-tanya tuh ini. Ini lingkaran ini emang kamu buat sengaja lingkaran atau kamu nggak bisa ngebikin apa? Itu emang pengen sengaja lingkaran. Iya, masih sengaja lingkaran. Mana ini? Kok diem? Sengaja buat lingkaran. Oke, berarti nggak apa-apa kalau sengaja. Setelah itu, aku mungkin ya untuk perbaikan. Itu kan ini lihat ini backgroundnya kan banyak banget ini ya, kayak ada kotakan ini, ada Instagram, ada batik, ada di sini elemen, ada banyak loh. Nah mungkin kalau aku pribadi ini oke, cuma ini masih terlalu terang. Ini masih terlalu terang tuh kayak gimana? Ini masih kalau kamu lihat secara sekilas, ini masih tabrakan ini. Kayak teks itu masih tabrakan sama elemen di belakangnya, jadinya nggak bisa terbaca dengan mudah. Nah, tidak bisa terbaca dengan bukan nggak bisa terbaca dengan baik, tapi nggak bisa terbaca dengan mudah. Sedangkan kalau desain itu adalah bagaimana orang itu paham dengan nggak usah terlalu mikir banget lah, dan dia paham itu. Nah, sedangkan di sini gara-gara masih tertabrak ini, jadi masih mungkin kalau perbaikan selanjutnya background itu nggak usah terlalu terang-terang, jadi mungkin agak digelapin aja agar ini nih teks yang diisi di sini tuh nih itu bisa kebaca. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini kalau jujur, aku boleh jujur ya, aku terganggu dengan teksmu yang miring-miring kayak gini. Karena apa? Karena ini nggak punya karakter. Ini maksudnya apa dan karakternya nggak dapet. Kalaupun kamu mungkin desain kamu itu emang kamu sengaja miringin dan juga nanti di sini juga ada efek miring dan juga sebagainya. Nah itu masih oke. Cuma kalau di sini tuh ini kan miringnya masih abstrak miringnya. Masih ini tiba-tiba miring kayak gini. Jadi ini miringnya miring kayak gini gitu. Nah jadi alangkah ini tuh sebenarnya bagus. Cuma kalau kamu bisa menetapkan karakter teks ini dengan baik, nah nanti bakal jadinya lebih bagus. Nah, cuma karena ini masih menurut aku ini perlu skill perspektif yang banget. Nah, nanti mungkin ini bisa menjadi pelajaran selanjutnya. Gitu. Itu yang dari miring-miring ini. Jadi mungkin kalau aku pribadi ini bakal tak buat biasa aja. Malah lebih orang bacanya lebih mudah dan juga tersampaikan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua. Setelah itu kita lanjut. Kalau dari sini sebenarnya udah oke, dan juga dari logo udah oke. Cuman sebenarnya nih sebenarnya ini tuh masih agak terlalu ke bawah. Jadi seluruh elemen ini itu masih terlalu bawah karena dapat dilihat dari sini ke logo dan juga sebagainya. Ini space-nya masih lebih banyak dibandingkan ini. Ini kan masih ibaratnya space-nya nggak terlalu banyak nih. Di sini langsung ada ini. Cuma kalau di sini kan udah mulai banyak nih. Sedangkan ini elemen-elemen di bawahnya itu cuma background. Malah alangkah lebih baiknya ya kalau aku menjadi di posisimu. Ini kan ada Instagram kamu ini di sini. Nah ini jangan kamu buat background,
tapi kamu buat kayak gini nih. Nah, dibuat shape kayak gini nih. Nah, nanti taruh di belakang di sini nih. Gitu. Agak kamu miringin gitu. Terus itu kasih elemen mouse ataupun apa gitu. Nanti bakal jadi white space-nya nanti ini apa namanya dapat. Jadi white space-nya ini kan masih white space-nya masih banyak banget ya. Nah, itu mungkin bisa di sini banyak elemen tapi di sini kosong plong. Nah, gitu. Itu kan lebih baiknya. Cuma kemarin kan udah kalau aku ngerevisi itu yang aku keluarin ini nanti nanti kalau aku ngerevisi itu semua nanti bakal acak adul. Nah, itulah kenapa nanti mungkin bisa di next design kamu mungkin bisa memperbaiki untuk selanjutnya. Cuma kalau dari sini udah oke lah. Jadi bukan dibilang udah sesuai tapi udah oke lah, udah better. Makanya kemudian udah bilang better dan nggak perlu direvisi nggak apa-apa. Cuma yang penting kamu tahu titik mana sih sebaiknya aku perbaiki desain aku itu. Yang poin bedah desain itu bukan untuk ngejelekin, bukan untuk bilang ini tuh buruk dan sebagainya, enggak. Biar kamu tahu tuh desain kamu yang kayak gini, di posisimu desainmu yang kayak gini itu bisa ditingkatinnya itu di apanya aja. Nah, gitu. Nah, karena kan kalau kemarin kan ini tuh masih di sini kan. Nah, kalau gini kan informasinya udah dapat semua. Monday gitu, spesial. Nah, kayak spesial webinar ini kan masih sebenarnya kan di bawah. Nah, tapi kan orang nggak tahu nih, masa bacanya tiba-tiba di sini, jadi susah. Nah, orang kalau baca ini Monday, terus nanti bilang kayak gini, 10 Agustus, bla dan sebagainya. Nah, gitu. Cuma ini udah oke, kemarin udah tak revisin dan ini juga udah mantap, ini sesuai kayak gini, udah oke lah. Nah, jadi overall nanti untuk kedepannya aja nanti mungkin bisa perhatikan hal-hal itu nantinya, biar desainmu bisa naik level. Kalaupun aku bilang kemarin udah aku revisi dan juga kamu udah memperbaiki, habis itu aku bilang sekarang udah oke, kita lanjut, nanti kamu nggak bakal bisa up kalau kayak gitu. Itulah kenapa meskipun kemarin udah aku revisi dan udah kalian perbaiki, akan ada feedback lagi untuk apa? Untuk desainmu setelah ini nanti bisa lebih bagus lagi. Jadi kalian nggak stuck di sini aja, gitu maksudnya. Gimana, Rizkyano, ada tanggapan lagi atau cukup? Oke, mantap. Oke, sekarang kita lanjut. Punya Tohir tadi punya Tohir. Skip. Tohir. Oke, ada chat. Sabar, ada chat. Ya, jangan lihat. Mana ini Kak? Bentar ya. Punya Tohir yang baru. Yang terbaru. Tohir, ada nggak? Woi, ada ya? Ada nggak? Ada ya? Wih, Tohir, ada nggak nih? Tohir. Ini lagi di jalan. Oke, kalau di jalan ya udah, kita lanjutin aja ya. Punya siapa ini? Punya Nabila nggak ada? Nabila. Ya udah, kita ke Alim mana Alim? Alim ada nggak Alim? Alim, oke, mantap. Kita yang udah terrevisi ini ya, terakhir ya, ini ya yang udah terrevisi ya. Aku mau kirim tapi nggak bisa. Kirim chat pribadi aja kalau nggak bisa. Oke, Alim, dengerin baik-baik ya. Ini tadi udah aku revisi dan udah oke. Tapi kalau kamu pengen memperbaiki lebih bagus lagi, ini poin-poinnya. Asik. Nah, tadi tuh ini nih, coba lihat. Kalau untuk next itu maksudnya aku revisi ini jangan langsung kalian revisi, sebenarnya nggak apa-apa, cuma lebih baik next ini aja ya, next desain kalian aja ya, kalau next materi terakhir besok. Nah, ini mungkin lebih baik gini, coba perhatikan Lim, ini kan kamu punya background garis-garis ini ya kan.
Nah ini itu kan tadi aku bilang untuk kamu opacity-nya kamu turunin. Biar apa? Biar kuning-kuningnya ini itu warnanya redup. Agar apa? Coba perhatiin. Nah, ini kan ibaratnya gini. Ini kamu teksmu ini itu tuh masih tercampur dengan elemen di belakangnya. Dan itu yang kemarin kalau kita bicara tentang prinsip desain itu yang disebut kontras. Gimana bisa kontras kalau seandainya latar belakang sama elemennya di depan itu hampir sama warnanya, sama-sama terang. Jadi itulah kenapa biar kontras yang di belakang itu agak lebih digelapin dan yang di depan itu terang. Itu maksud aku poin. Itu poin pertama antara background dan juga sama elemen depannya. Yang kedua, ini spacingmu. Coba spacingmu di sini ada space, tapi di sini itu mentok banget. Oh, jadi apa? Jadi enggak presisi bahasanya. Nah, jadi next time desainmu kayak gini, ya udah di sini ya samain dong, biar adil gitulah. Nah, spacingnya samain, atau ininya yang dibawahin, tuh untuk lebih baiknya lagi. Tuh itu yang kedua. Setelah itu, yang ketiga. Nih, ini bocor sebenarnya, ini bocor sebenarnya. Nih, tuh di sini tuh masih ada space nih, Lim. Tuh, objekmu sama garis kuning ini itu masih ada space tuh, masih ada space, jadi kelihatannya nggak profesional. Nah, jadi alangkah baiknya nanti dipepetin ke bawah ya, pepetin ke bawah. Atau nanti ada trik agar gimana caranya desainmu ini walaupun ada objekmu bisa di depan ada di depan garis, tapi di sini nanti bisa di belakang garis. Nanti ada triknya di next materi, kita kasih tahu. Kalau kita tutorin sekarang nanti lama karena udah jam 9. Nah, setelah itu itu objek ya. Setelah itu selanjutnya ini nih, kata-katanya ini jujur masih terlalu gede sebenarnya. Bayangin aja, ini sama ini aja gedean ini. Tuh, jadi alangkah baiknya sebenarnya ini agak kamu kecilin, dan juga ininya itu juga sama kamu kecilin juga sebenarnya. Tinggal nanti kamu presisiin aja gimana baiknya. Gitu. Karena ini jujur sebenarnya kenapa ini kemarin ini tadi nggak aku revisi, karena ini perlu merombak, bahasanya kayak gitu. Ini perlu merombak. Nggak bisa aku bilang ini kecilin, habis itu shape-nya jadi kecilin, nggak bisa. Nanti ini tetap nanti akan ngerombaknya itu antara kayak gini, ngerombaknya ya, kalau dirombak ya, shape the dead sama kata-kata ini tuh ini kita kecilin, jadi nanti shape the dead dan juga kata-katanya ini itu nanti cuma ada di setengah sini segini. Nah, cuma segini. Nah, atasnya apa bang? Atasnya nama kamu. Nah, nama kamu di sini. Atau apa ke benefit dan juga sebagainya. Jadi mungkin namamu di sini. Nah, nanti yang di bawah sini ada benefit, lokasi ataupun apapun. Nah, itu soalnya kenapa aku lanjutin, karena ini perlu merombak. Jadi ada hal revisi yang seharusnya aku perbaiki. Jadi gini, revisiku itu aku bilangin sampai mentok dari desain kamu. Nah, kalaupun selebihnya juga bisa, tapi perlu merombak, dan itu membutuhkan, ibaratnya nggak bisa kalau dari kalau dari teks aja kayak gitu. Nah, jadi mungkin nanti bisa next time. Setelah itu yang selanjutnya mungkin ini ada warna merah. Jadi alangkah baiknya, karena ini masa tiba-tiba ada warna merah sendiri, yang lainnya putih, kuning, hitam, dan tiba-tiba ada warna merah sendiri gitu. Nah, jadi mungkin ini logonya ini, ikonnya ini kamu ganti warna putih, ataupun warna putih sih baiknya, biar tahu ini itu icon. Dan juga mungkin selebihnya kalau di sini ada icon, masuk 8 Agustusnya nggak ada icon. Nah, jadi mungkin di sini ada ada icon tanggal waktu. Nah, nanti 8 Agustusnya nanti kamu kecilin, agak taruh sini. Tuh, itu untuk selengkapnya nanti. Cuma kalau dari bawah ini udah oke lah. Bawah ini udah. Cuma sebenarnya gini,
agak janggal kalau seandainya logo dan juga nama kayak gini tuh taruh di bawah, agak janggal sebenarnya. Coba oke lah, nggak apa-apa. Gimana bang lebih baiknya kayak gini, seminar upgrading Mafia ini, elemen-elemen ini semuanya nih, ini kamu buat tengah, udah olah dari taruh tengah, logonya kamu taruh atas sini nih, tengah, dan ini juga kamu ratain tengah sini. Itu next time kayak gitu. Nah, kalau biar apa? Nanti nggak presisi soalnya. Di atas ini nggak ada elemen, nggak ada teks, nggak balance nanti. Di atas nggak ada teks apa, masa di bawah ada 2 teks yang ini seharusnya bisa di compare lebih baik lagi. Gitu. Itu untuk movie, untuk apa? Untuk alim. Nah, itu ada poin-poin tadi ya. Bentar. Nah, poin-poin tadi ada ini nggak, ada sanggahan atau ada pertanyaan lain? Ada nggak, Lim? Coba udah oke. Udah paham. Wih, mati. Oke, aman ya? Aman, Lim? Oke, nggak ada lagi ya? Oke, semoga nanti next bisa upgrade desain kalian tuh. Aku harap kalian desain di sini yang pemula khususnya itu kalian harus bisa upgrade minimal kayak Pila gitu. Oke, kita lanjut. Oke, Tohir udah ada belum ini Tohir? Hah? Udah ada? Udah ada belum Tohir? Tohir udah ada ya? Oke. Kita lihat nih punya Tohir. Tohir itu yang mana tadi? Terakhir. Nih, ini yang udah direvisi ya. Udah direvisi. Oke. Mungkin untuk yang pertama untuk selanjutnya next time dari atas, kita urutan dari atas. Logo ini next time taruh tengah, dan created by-nya ini kamu taruh bawah. Biar apa? Biar presisi. Itu yang pertama. Kecuali kalau di sini ada teks penyangga, ada teks pelengkapnya lagi, entah cuma entah cuma apalah gitulah di bawahnya pokoknya. Cuma kalau nggak ada, next time di sini logo taruh tengah dan juga created by taruh bawah di sini. Kenapa created by-nya taruh bawah bang, nggak di atas? Karena biasanya itu logo suatu company ataupun apa itu biasanya lebih ditinggikan daripada hasil karya biasanya itu. Karena nanti kalau nggak kayak gitu nanti biasanya orang agak canggung, maksudnya bukan canggung sih, kayak nggak kayak biasanya gitu. Nah setelah itu yang kedua, ini background udah oke lah, nggak apa-apa. Nah background, soal background ini sebenarnya tadi aku bilang juga dari sama Alim, background ini kalau bisa biar nggak kontras, biar kontrasnya dapat, background itu opacity-nya turunin backgroundnya. Biar apa? Biar ini tuh teks-teks semua ini elemennya itu kontras. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini webinar beda desain ini udah oke lah, udah nggak apa-apa. Cuma ini emang kamu buat sengaja ini lebih di atas daripada di bawah. Nah, bagaimana? Sengaja atau enggak? Hir, sengaja apa enggak? Tulisan bedah skillmu ini kamu taruh di atas, kamu tumpuk sama teks darbuka ini. Kok hilang? Oh hilang, ini mana? Terakhir itu mana ini?
Ya, lanjutlah. Setelah itu nih, ini ya bagian subtema. Ini kan judul. Jadi subjudulnya ini, mari kita belajar bersama untuk hasil yang maksimal. Oke, ini udah oke lah. Cuma di sini tuh masih ada space kosong nih. Space kosong yang nggak tahu ini nggak berguna. Space kosong yang nggak ada apa-apanya itu yang aku maksud with space kayak ini nih. Jadi kayak ini terus ini kenapa ya gitu. Alangkah baiknya gimana bang? Alangkah baiknya bang. Ini objekmu nih, objek itu kamu gedein, taruh tengah aja, taruh tengah kan. Taruh tengah nih di sini. Habis itu nama kamu, nama ini nih, master dan bukan ini taruh di agak kecil aja, jangan gede-gede. Masa nama lebih gede daripada subjudul? Itu yang kemarin aku selalu tekanin kan. Misalnya nama ini lebih gede daripada subjudul, seharusnya kan enggak. Nanti orang bingung ininya, apa namanya? Nanti orang bingung. Nah setelah itu ini dikecilin, taruh di bawah sini. Jadi nanti objek gede di sini, nanti titelnya di sini. Nah setelah itu ini masih agak kegedean sebenarnya teks ini nih. Jadi alangkah baiknya ini dikecilin, set ini kecil. Set ini udah oke lah, udah presisi. Nah mungkin itu alangkah baiknya untuk dibuat untuk seperti itu. Dan juga terakhir mungkin untuk bayangan, kemarin aku udah bilang bayangan itu opacity-nya turunin, turunin. Habis itu radiusnya itu jangan radius banget, kamu turunin juga radiusnya. Biar apa? Biar nanti jadinya kayak punya pila kayak gini nih contohnya nih. Tuh, nanti contoh paling gampangnya kayak gini, biar nanti jadinya ini nih. Tuh. Kayak gini maksud aku. Ini tuh lebih ibaratnya lebih karakternya lebih dapet daripada kalau desain kalian tuh kayak tadi tuh kayak punya siapa aja juga tuh di opacity-nya tuh turunin aja, jangan dibuat padat tebel kayak gini. Itu mungkin ya. Dan juga sama ini juga ya, inilah bayangan yang kalau pengen kalian buat bayangan itu turunin aja opacity-nya bos, radiusnya juga lebih bagus kayak gitu. Ini juga tuh sebenarnya kayak gini kalau kabarnya kayak gitu. Nah itu ya dari Thohir. Ini dengerin apa enggak ini nggak tahu. Setelah itu kita lanjut, punya siapa nih? Nabila ada? Nggak ada, masih Nabila nggak ada. Oke kita lanjut. Oh ada Nabila, mana punyamu revisinya? Mana revisimu mana? Ini ya belum sempat. Oke deh nggak apa-apa. Nah ini kalau pengen kita lebih detailin lagi kemarin ya, kan aku udah bilang, entah kamu denger apa enggak ya. Nah ini jadi kembali lagi juga sebenarnya kalau pengen kita lengkapin lagi, ini kembali lagi ini tuh taruh agak gedein objekmu, gedein taruh di belakang di belakang kertas. Karena apa bang? Karena kalau kita lihat kayak gini sekilas itu nanti ini terlalu ke bawah dan ininya terlalu ke tengah. Nah biar presisi ya udah ini agak ke atas sedikit, ini gedein. Nah dan juga namanya jangan di bawah, biar apa? Kenapa namanya nggak di bawah? Karena nanti masa bacanya ini space-nya jauh banget ini, masa nama tuh hampir sama kayak gini, jangan. Karena apa? Karena di sini itu kan nama itu kan termasuk isi dalam sebuah desain. Jadi masa taruh di bawah, jangan. Jadi kalau bisa ini gedein kan. Nah ini informasinya itu agak ke bawahin malahan, dan namamu ini nanti taruh di sini, di atasnya ini. Nanti bakal lebih oke. Kayak gitu ya, Nabila ya. Gitu. Kalau kita lihat nanti hasil revisinya gimana. Setelah itu kita lanjut dari Zulfa. Mana Zulfa? Oke ya sama-sama. Oke Zulfa denger ya. Ini jujur udah oke. Udah dapat karakternya, sudah mulai muncul ini. Kalau aku lihat-lihat ya, karakternya sudah mulai muncul. Nah jadi karakternya sudah mulai muncul dan sudah mulai mengerti tentang peletakan. Nah
mungkin, dan juga kalau untuk untuk lebih bagus lagi nih, kalau untuk lebih bagus sebenarnya ini udah oke lah, nggak apa-apa lah, cuman ini kayak nggak apa-apa. Nah ini apa namanya foto kamu ini kayak dibuat bayangan tadi, kayak punya pila tuh, buat bayangan, opasinya turunin, radiusnya juga turunin. Agar apa? Agar karakternya itu muncul, bahasanya muncul. Nah, habis itu ini juga udah dapet nih, elemen-elemennya udah oke. Meskipun ini lobnya ya, ini lob pixelat banget, ini lob kayak gini. Nah, setelah itu yang kedua ya, nah setelah itu ini untuk sebagusnya ya, ini kan tadi belum aku revisi, nah revisinya sekarang. Nah ini alangkah baiknya, ini yang pertama, kalau profil kamu sengaja taruh buat sini, sedangkan di sini ada space kosong yang ini nggak berguna. Jadi gimana biar itu berguna? Kata-katamu ini agak ke kiriin, bukan agak ke kiriin. Jadi ini ditarik. Jadi maybe nanti antara 3, kalau nggak 3 dikit. Jadi nanti dari sini kata-katamu ini bergaris sini. Pokoknya intinya dari sini. Jangan di sini. Meskipun kamu bilang lah nanti nggak presisi bang, justru kayak gini malah nggak presisi karena di sini ada white space yang nggak digunain, ada white space-nya. Nah jadi space-nya tuh nggak guna, jadi kamu panjangin sini. Setelah itu space antara hijrah, journey dan juga muslimah ini itu agak ke atasin dikit. Ini space-nya jangan tinggi-tinggi. Samain space hijrah sama garis sama muslim ini. Jadi ini kan hijrah, journey sama garis ini kan ada space-nya dikit. Nah, space-nya ini kamu samain ke sini, jadi agak ke atas dikit. Tuh. Setelah itu ini nih. Poin ini masih belum presisi. Bayangin aja. Ini aja belum tengah. Ini space-nya masih agak banyak, di sini dikit. Dan juga ini dikit, ini banyak. Nah, jadi dipresisiin. Ini benar-benar tengah, ini juga benar-benar, kalau di sini udah ada garis 2. Nah, ini buat tengah, ini masih kurang ke kiri, dan juga ini masih kurang ke kanan, dan ini masih kurang ke kanan banget gitu. Jadi ini presisiin tengah-tengahnya. Jadi teks ini itu taruh di tengah antara garis sini ke sini. Ini juga teks ini dibuat antara tengah-tengah antara garis ini ke garis ini, dibuat tengah-tengah. Dan juga teks ini harus lebih tengah-tengah antara garis ini ke sini. Tuh. Lebih bagus. Nah, ini radiusnya udah dikecilin, bagus. Nah, dan juga about me ini alangkah baiknya kalau nggak bisa dibuat rata kanan kiri, dibuat rata tengah aja. About me-nya ini taruh tengah, dan juga ini buat rata tengah. Karena apa? Karena di sini nggak kalau nggak di rata kiri aja biar bisa main kayak ini. Kalau nggak tuh biar seimbang, biar sama, nggak ada kanan kirinya tuh. Setelah itu ini ya, ini udah cakep ini. Kamu mengisi ini tuh di space kayak gini. Okay. Jadi mungkin perbaikannya untuk ini itu ya. Jadi mungkin ini dikasih bayangan, habis itu ininya nih, teks ininya nih agak ke kiriin dikit, yang ini terus ini dipresisiin, terus ini juga alignment-nya, ratanya dibuat rata tengah aja gitu. Itu ya Zulfa. Ada pertanyaan? Ada sanggahan? Ada ini? Gak ada? Oke, mantap. Sekarang kita lanjut desain. Enggak bang, oke. Kita lanjut desain yang pada japri saya. Ini pertama ada mawar. Oke. Tablik akbar untuk umum. Ustadz Sugun. Ini siapa mawar? Ini siapa? Lebih baik mah ini mending foto aku kan.
Ada sponsornya juga. Ini pelaminan, kunaon sendiri, tolak tugas. Oke. Kok di dislike sih? Oke, ini kita mulai ini ya. Oke. Kita mulai nih. Mawar dengerin. Ini punya kamu, space atas bawahnya itu masih terlalu banyak rongga. Jadi bagaimana bang lebih bagusnya? Ini agak kamu tarik dulu semuanya. Ini kamu logonya agak ke atas ini, tapi jangan ke atas banget. Setelah itu ini adalah pokoknya ini taruh agak sini. Nanti agak yang lain agak di space-nya agak ke atas ini juga. Nah ini setelah itu ini udah oke lah, nggak apa-apa. Mungkin ini bayangan. Aku sudah bilang ya, bayangan tuh jangan ditebelin, jangan jelek kalau ditebelin. Dibuat kayak tadi, opacity-nya turunin antara mungkin 30-40 lah, nggak apa-apa. Habis itu radiusnya itu agak dikecilin dikit juga. Tuh biar keren. Nah setelah itu untuk ini ya, untuk ini kalau ini emang sengaja kamu buat taruh di sini, ya udahlah nggak apa-apa lah. Tapi alangkah baiknya kalau aku jadi kamu, aku jadi kamu, ini agak seluruh elemen ini, seluruh teks ini agak kamu turunin. Nah tulisan bersama ini kamu taruh di atas ustadznya ini aja tuh. Itu ya. Setelah itu untuk ulasan ini udah oke, udah presisi. Oke, untuk itu aja sih tadi ya. Ini biar nggak terlalu ke tengah semuanya, jadi biar di space-nya di ini lagi, dimainin lagi space-nya. Jadi biar space-nya ini tuh ada fungsinya gitu lah. Tuh ya. Itu aja. Ada sanggahan nggak Mawar? Ini mendesain asal ya, ini. Pelaksanaan 2045. 2045, 29 Februari lagi. Februari cuma ada 28. Setelah itu waktu jam 00. Ini siapa yang mau dengerin, siapa? Lapangan khayalan. Sponsor. Tolak tugas sendiri ya, setelah kalian sudah sangat kreatif, saya akui. Oke, lanjut ini ya Mawar ya. Setelah itu ada Rizka tadi belum ya? Belum. Ini nih Nisa. Nisa itu mana ini? Nisa ada nggak Nisa? Nisa mana Nisa? Hah? Nisa ada nggak Nisa? Hadir. Nih, ini ya. Ini udah tahu kan fungsi desain apa? Masa dibuat kayak gini? Ini desain apa? Bagus, iya bagus. Cuma ini fungsinya apa gitu? Buat profil oke lah, buat profil, buat apa oke. Cuman kalau ini dibuat desain tuh ini ya kembali lagi ya, desain itu kan ada fungsinya, ada fungsi, ada psikologi, ada karakter dan sebagainya. Nah ini fungsinya ini lebih ke foto profil sih bahasanya, lebih kayak udah ini bukan desain, tapi ini lebih ke manipulasi foto. Nah ini nih yang di manipulasi foto tuh malah kayak gini. Nah, jadi nggak ada fungsinya, ya udah ini cuma buat foto aja, bukan buat desain. Nah, jadi buat desain manipulasi. Nah, kita lanjut ke sini. Ini udah habis direvisi kayak gini ya. Ini before after ya. Oke. Udah oke, udah lumayan. Cuma kalau kita pengen lebih bagus lagi, ini. Aku jujur agak kecewa sama desainmu sekarang. Karena perasaan sebelumnya itu desainmu udah bagus di perasaan dia. Tapi kok tiba-tiba desainmu kayak gini tuh sebenarnya aku agak kok tiba-tiba menjomplak. Entah kamu itu menguji saya atau kamu itu emang menguji
menguji saya. Jadi kalau kamu ngedesainnya asal atau nggak tahu, itulah intinya. Jadi kita sebagai pembelajaran, kita sharing lagi, kita gunain lagi ilmu kita. Ini udah oke, desain business, oke, sharing. Nah, untuk ini nih, ini sebenarnya kalau aku boleh usul ya. Yang pertama ini kembali lagi apa namanya? Ini nih, bayangannya jangan tebel-tebel bayangannya. Dan tadi kan aku bilang yang hitam itu cukup bayangannya aja, ya kan? Tadi aku bilang sama Nisa, yang warna hitam itu bayangannya aja. Jadi teksnya warna putih aja kalau berada di shape ungu. Tapi malah jadinya seluruh teksnya dikasih bayangan. Seluruh teksnya jadi ada bayangan, ada stroke, ada ini. Buset, kataku mah. Maksudnya yang nggak ada ya jangan diada-adain gitu maksudnya tuh. Yang nggak ada ya kayaknya ya kalau nggak ada ya udah nggak usah dikasih aja gitu. Jadi lebih baik nih nggak usah dikasih yang teks di dalam shape ini, nggak usah. Kalau seandainya teksmu di sini warna putih itu cukup dan bisa kebaca, itu nggak usah. Jadi kan fungsi bayangan itu kan sebenarnya kan cuma untuk biar teks kamu itu sama background itu biar bisa kebaca sebenarnya ya itu. Nah itu jadi kalau udah kebaca ya udah nggak usah dikasih ini, nggak usah dikasih apa namanya, nggak usah dikasih bayangan. Kalaupun kamu mau kasih bayangan ya jangan semuanya gitu, karena ini isi nih. Nah setelah itu ya kita mulai lagi. Yang pertama bayangannya jangan tebal-tebal tuh. Yang kedua ini nih soal ngobrol bareng Kak Soleh atau Nisa ini, betternya itu dikecilin lagi ya, ininya ya teksnya dan juga shape-nya dikecilin lagi aja betternya ya. Nah jadi betternya dikurangin aja, dikecilin dikit aja lagi, dikecilin dikit lagi ya, mungkin 3/4-nya ini atau setengahnya ini gitu. Nah yang penting jangan dikasih bayangan kalau bisa kebaca mah tuh, teksnya dikecilin. Nah ini sudah, ini udah oke. Setelah itu aku pengen nanya sama kamu dah. Ini ada elemen di sini itu fungsinya apa? Fungsi elemen di belakang ini nih. Ada shape di sini nih. Itu fungsinya apa? Menutupi ini, menutupi background. Ya. Iya, Apa? Iya. iya aslinya kan itu pakai HP sih. Cuma mau diganti kayak strip yang memudar gitu. Terus lupa. Berarti lo pakai hapus. Iya. Nah, alangkah baiknya nih kalau aku jadi kalau aku jadi kamu, aku buat shape kotak, aku bentuk gradasi ungu sama kayak bayangan ini, dan gradasi ungu sama transparan. Habis itu gradasinya itu aku taruh di objekmu yang paling bawah ini. Jadi nanti intinya objekmu ini nanti itu bergradasi sama ungu belakang ini, belakang bawahnya itu. Habis itu ditutupilah sama ini, beyond yesterday to be better. Apa artinya beyond yesterday to be better? Apa coba? Apa artinya? Artinya apa? Artinya apa? Translate dulu ini mah. Kan? Translate dulu kan? Ayo, wih, jawab. Nggak dijawab, ya bang. Ya dah, kita next. Setelah ini mungkin ya ini aja, mungkin ini bahas masa lalu itu, bahas masa lalu. Yesterday to be better.
Ini ya udahlah bahas soal ini nih. Abis itu ini ya, elemen-elemen ini tuh sama kayak tadi. Ini nih aku bilang kan, ini teks Jumat 7 Agustus, 2 teks ini itu kamu buat ratain sama icon aja, jangan apa namanya, jangan lebih gede. Jadi kalau iconnya contoh segini, ya udah nanti kamu kecilin, cuma rata kayak gini. Dan ini kan ini space-nya tuh itu masih dikit, masih kecil banget ini, nggak rata ini. Nah, sedangkan di sini masih banyak. Jadi kamu pasin tengah-tengah, tapi tetap rata kiri. Nih, cuma di sini tuh tetap harus ada space-nya biar sama kayak ini. Sama juga sama ini juga. Ini space-nya segini, masa ini lebih banyak? Tuh, lebih banyak. Dan ini juga itu dibuat rata kiri aja. Elemennya juga disamain gede-gedenya. Setelah itu yang di bawah juga. Nah, minimal kayak gini, ini cuma agak kurang bawah. Lokasi ini ya, ini agak kamu bawahin dikit. Hotelnya juga. Nah, ini juga space-nya ini nih. Ini mentok ke kanan banget ini. Nah, ini buat tengahin biar space ini sama ininya tuh sama. Gitu. Tuh, cuma tetap rata kiri, jangan rata tengah ya. Rata kiri, cuma di sini space ininya tuh samain. Tuh, CP admin ini masih kegedean. CP admin masih kegedean. Masa CP-nya lebih gede daripada isi? Nggak boleh. Kecilin. Dan juga tadi kan aku bilang yang teks di warna ungu tuh kamu buat warna putih, jangan hitam. Gitu ya. Oh, ini juga buat warna hitam aja, buat putih aja. Itu untuk Nisa, paham nggak? Kelewatan juga itu ya. Oke, dari sini ada lagi nggak, Nisa? Ada nggak? Ada ya? Ada yang? Ada? Nggak ada? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Pertanyaan? Nggak ada. 1, 2, 3 nggak ada. Oke. Setelah itu, ini nggak ada ya. Tadi Rizka tadi tuh nanya stroke, cara ngebikin stroke itu, kalau kamu di Pixelab, aku Rizka ini denger nggak? Rizka denger nggak? Ada ya? Grafiknya dikumpulin lagi ya Pak ya. Nanti habis ini yang udah ngerjain dan juga udah ACC itu nanti aku buatin list sama Google Drive, kalian ngupload karya kalian di sana gitu ya, sama kalian kasih nama dan juga ID nanti. Itu nanti kalian kalau kalian nggak masukin ke Drive, nanti kalian videonya nggak masuk ke desain kalian nggak masuk ke dalam video yang nanti aku bikin kayak kemarin. Jadi kalau mau dimasukin nanti kan yang sama udah pakai Outline. Oke. Nah, kalau seandainya Rizka ya, kalau di Canva pakai itu, udah ya udah. Pakai ini, pakai efek, nanti ada efek, nanti di sana ada efek yang bukan ding. Kalau di Canva ya. Iya pakai efek. Buka di mana? Bang, udah aku revisi, coba buka WA. Buka WA mana? Orang kamu ngecek gimana sih? Oke, dia. Mana Zulpa? Nggak ada. Oke, di sini ada nggak pertanyaan yang lain nih? Ada pertanyaan? Ada nggak? Ada. Oh ini nih. Aduh, bentar. Zulpa ngirim. Mana? Mana? Desain kamu mana? Kirim coba di sini. Ini mana chat? Oke. Ini. Oke. Ini oke. Oh, ini nih. Ini kamu tarik apa namanya?
teks ini lah. Kalau di dalam teks di sini kan ada gini kan, mudahnya gini loh. Nah ini kan ada tarik nih. Nah ini ditarik, ditarik gini, ditarik. Nah tuh ditarik biar nanti teks-teksnya itu antara sampai sini dan sampai sini. Kalau ini kan cuma kamu taruh, agak kamu geser doang kalau ini mah. Jadi kamu tarik. Mungkin nanti antara tiga baris atau enggak nanti 3 baris setengah nanti jadinya. Itu maksud aku. Gitu ya Zul, Pak. Nah, gimana? Oh, buat lebih dikit tulisannya atau gimana? Nah, ya gitu. Jawab sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri. Gimana? Oke. Yang lain ada nanya nggak? Jadi 1 orang. Ada nanya? Ada nanya nggak? Ada yang nanya nggak? Ada nggak? Angka nggak ada. Ada nggak ada? Ada nggak ada? Aduh. Ada aku apa? Nanya apa? Nanya apa? Nanya apa? Kenapa punyamu? Teksnya diapain? Ya kata tadi kan udah aku jawab. Teksnya diapain? Kembali lagi. Gimana? Maksudnya gimana? Bagaimana? Ayo bagaimana? Gimana sih? Kamu chat apa sih? Punya aku tadi lupa lagi. Teksnya diapain? Teksnya itu jangan dikasih bayangan. Itu yang pertama. Teks yang warna ungu tuh, yang ada shape ungu tuh nggak usah dikasih warna. Sama apa sih tadi? Lupa. Bentar. Nah, teksnya nggak usah dikasih shape. Habis itu ngobrol bareng sama Kak Suryatunisa itu dikecilin aja, shape-nya dan juga teksnya dikecilin. Habis itu elemen-elemen Jumat, pukul sama lokasi itu, tanggal, waktu dan juga lokasi itu agak kecilin dikit dan juga agak ke atasin biar ada space antara isi dan juga itu tuh yang call to action di bawah itu CP admin. Nah CP admin sama desain by Inez itu dikasih warna putih dan juga CP-nya itu dikecilin. Dah ya tuh ya lagi bang, udah revisi ya itu Yanis, oke itu Yanis, bayangannya ACC, bayangannya jangan di rata tengah, rata kiri aja, di rata kiri ya, malah itu bener ditariknya bener, cuma jangan di rata tengah, rata kiri ya Julpa, yang lain nggak bisa lihat itu intinya Julpa. Zul oke Zul. Oke, ada pertanyaan buat orang-orang tadi? Kalau bikin cahaya bulat itu loh Kak, biar lebih halus gimana? Kan udah ditutorin kemarin. Itu caranya. Tutorin lagi. Kalian ada yang ingat ya? Caranya gini. Caranya kan shape lingkaran. Shape lingkaran itu kan habis itu kamu ganti gradasi, ya kan? Nah, habis itu gradasinya itu kamu buat gradasi yang tengah ke samping. Shape-nya kamu buat yang bulat. Habis itu kamu ganti ke gradasi warnanya, dan gradasinya itu gradasi dari tengah ke samping, Nah, habis itu warnanya disamain dulu semuanya. Habis itu gradasi yang bagian luar itu kamu kecilin.
kamu kecilin. Habis itu apa namanya, gimana sih, harus tutor ya, sabar. Ini dengerin nih Mawar dengerin, dengerin nih Mawar, dengerin, lihat nih, lihat Mawar, lihat nggak? Mawar ya, oke. Lihat ya, ini tutor bang, sebuah abjad apa, apa itu, apa abjad ngomong apa ya di sini tak pakai kombinasi brush, bisa kombinasi brush ini gitu. Ini ya, nanti suruh tutorin abjad aja lah. Nah ini ya shape tuh kayak gini kan, ya kan, kayak gini kan shape lingkaran kan, ya enggak. Habis itu kasih gradasi. Nah di sini ada plus. Nah di sini kan ada model-modelan gradasinya nih. Nah kamu cari yang tengah nih, ya enggak, udah kamu taruh yang tengah nih kayak gini, oke. Nah habis itu warnanya disamain semuanya, warna putih ya warna putih semua, di sini juga putih, tuh putih, oke kan, udah warna putih kan. Nah ini kan yang ini apa, yang bagian luar, warna bagian luar. Nah ini warnanya opacity-nya kamu turunin, kamu habisin, oke. Nah jadinya gini. Nah habis itu ini ditarik, ditarik ke kecilin. Nah ini ditarik kecilin, atau ininya nih bebas, ini juga boleh. Nah kalau udah oke, nah jadinya lebih smooth. Tuh kayak gini, ini habis itu nanti tinggal opacity-nya tuh diturunin aja nanti, begitu tuh, begini nanti dapat cahaya. Oke Mawar, oke enggak, capek enggak? Gue capek enggak? Iya enggak? Paham enggak Mawar? Paham enggak? Diem aja lu. Paham enggak? Woi, buset ditinggal ya. Ini ada yang ini Zulfa lagi nih. Oh iya, ini nih. Ini kurang ke kiri. Kirinya itu presisiin ke sini, ke apa namanya, ke garis, kurang ke kiri. Teksnya kurang ke kiri, bener kayak gitu, cuma kurang ke kiri, gitu ya. Oke. Di sini, oh ya ini punya siapa ini? Oh ya ini. Ini punya siapa ini? Punya siapa ini? Punya siapa? Hara Chicken. Hara Chicken. I'm so sorry. Keceplosan. Habis itu ini dari My Story Grace Plus. Ini saran buat aku. Ini langsung aja ya, tanpa basa-basi langsung. My Story, tulisan My Story nih, My Story Gracefulness ya. Ini ya. Itu kamu agak tengahin. Habis itu agak kamu gedein dikit. Ini My Story-nya. Ini ya. Ini kamu gedein dan juga agak ketengahin. Tuh. Habis itu ini udah oke, elemen juga udah oke, ini udah oke. Nah, habis itu teks ini nih. Ini ya, teks isinya, teks kata-katanya ini. Itu kamu kecilin dikit lagi. Karena apa? Ini aja kelihatan kecil dibanding ini. Nah, ini masa lebih gede. Nah, jadi ini kecilin lagi. Itu kecilin dan juga mungkin kamu agak tarik lagi. Nanti kalau kecilin aja nanti kurang ini. Nanti kamu tarik. Terus kalau ini mode stay udah oke lah. Mungkin kalau ini. Nah, ini nih. Created by-nya ini nih. Ini rapihin ya. Rapihinnya kayak gimana Bang maksudnya Bang?
ini logonya itu kan agak kecil nih. Nah, sedangkan ini kan garisnya kan lebih dari lebih dari logo. Dan ini juga teksnya juga lebih lagi. Teksnya juga lebih lagi. Nah, jadi gimana? Ya udah, ini garisnya ini agak kamu panjangin ke bawah lagi. Pasin kata hara. Habis itu logonya gedein lagi, logonya gedein dikit biar presisi sama garis. Gitu. Paham nggak maksud aku? Gitu. Paham nggak maksud aku? Hara mana? Paham nggak? Yes, paham nggak guys? Yes, paham nggak? Wih, Hara chicken. Paham nggak? Tak punya ya? Paham nggak? Hara. Hara. Ya Allah. Betul banget saya. Jadinya Oke. Siapa tadi yang ngomong? Lu tadi yang ngomong. Ngomong apa ya? Dah. Oke, udah ya. Aku pikir. Udah ya. Ada belum? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada nggak? Ada nggak? Oh iya, ternyata ada yang ngechat soalnya. sorry. Di bawah. Sorry. Komennya nggak ini. Yang tadi semut belum kak lihat chat aku kumpulin. Lebih smooth lagi pakai stiker. Iya benar, lebih smooth lagi pakai stiker. Itu sudah bang, coba lihat. Oke. Kalau dia itu lebih sebenarnya pak. Agak pelekar dikit terus sih. Ya sudah. Sekarang belum ada, agak tahu kalau lagi nanti. Oke. Punya aku kirim, punya siapa? Ini. Ada gue kirim, jadi bahan setoran. Oke, kita lihat punya siapa? Punya Solihatun. Nah, itu kan asik. Ini belum dia ke atas ini belum ke atas. Ini udah dikecilin tapi ini belum. Ini udah oke lah. Oke. Ini nih, apa namanya? Ini semuanya ini dari teks, dari shape, ini juga 3 ini itu agak kamu ke atas sedikit, seginilah, dan juga ininya agak ke atas sedikit. Biar apa? Biar ada sedikit space antara yang bawah ini sama isi. Biar apa? Biar orang tahu kalau ini tuh cuma sebagai call to action, bukan mengikuti isi. Itu maksud aku. Nah, cuma selebihnya udah oke lah. Nah, udah better kan daripada tadi kan. Coba kita lihat tuh better kan, tuh better kan. Nah, itu kan keren. Nah, lulus kan gitu ya, gitu ya. Oke, kita lihat lagi mana Sarno aja ini pada bahasa apa sih buset ya. Itu ya, apa tanya lagi nggak? nggak ada. Tadi siapa yang ngomong? Oke bang, abisnya bila ada analisis ini maka caranya. Oke. Jadi siapa yang ngomong tadi? Pertanyaan? Nggak ada. Rizkiano. Buset, Rizkiano kalau kayak gini cepet banget. Semangat. Oke, nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Tak hitung pengen 3, 1, 3. Oke, nggak ada ya? Nggak ada ya? Saya lapar banget, saya belum makan dari siang.
Kita nggak ada ya. Nggak ada ya. Nggak ada ya. Udah. Bilang kayak nggak ada gitu. Buset. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Tadi siapa sih yang ngomong? Jadi bikinnya perasaan hidup semua ada. Nggak mati semua. Siapa tadi yang ngomong? Tadi siapa yang ngomong? Apa itu? Tadi siapa yang ngomong? Kepo ya. Buset, malah main tebak-tebakan. Orang apa dah, buset. Oke. Ada ya. Jadi terakhir hari Ahad besok malam. Aku kasih ini deh. Aku kasih perpanjangan waktu Senin deh. Senin aku buat. Senin siang tapi. Ya. Abjan. Kerjain Abjan. Yang lain. Oke. Senin ya Senin. Tapi jangan Senin apa namanya? Senin jangan lebih dari jam 12. Oke, ya. Oke, itu aja. Ya. Siapa sih? Yang ngomong siapa sih, buset? Nah, siapa ayo? Mulai lagi. Bener. Mulai lagi. Siapa coba tadi ngomong? Kemana namanya tebak-tebakan ini? Nggak ada ya? Ada nggak? Terakhir. Enggak. Oh, pila. Ya udah. Pertanyaannya. Aku besok store ya kak? Ya guys. Mah bebas, mah terakhir ya nggak? Asik. Jam serasa berdua yang lain jangan numpang. Ada ya? Kalian tidak jangan berharap apapun guys. Oke. Kita terima kasih banyak kepada kalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya doakan kalian sukses selalu. Semoga apa yang kalian perjuangkan sekarang itu bisa mendapatkan imbalan di tahun ke depan. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika bukan minggu ini, mungkin bulan depan. Jika bukan bulan ini, maka tahun depan. Gitu ya. Kita usahakan lagi sayang. Kalau sayang, astagfirullah. Oke, itu aja. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita terakhir foto dulu, ada dokumentasi ya. Kalian yang nggak bisa on cam, kalian tap layar, oke? Tap layar. Yang bisa, jangan komen. Nanti muka saya ketutupan dong. Jangan komen, oke? Jangan komen. Kalian tap layar ya, tap layar. Wih, Abjan ganteng banget Abjan, buset. Asli ditutup dia. Oke. Yang bisa on cam. On cam Zan. Abjan on cam. Mungkin ya. Yang nggak bisa on cam kita tap layar aja. Oke, mantap. Oke, kita hitungan dari 3, 2, 1. Mana? Oke, 3, 2, 1. 1, 2, 3. Cheese. Ntar, komen kalian nggak keluar. Ntar, icon kan. Oke, Abjan. 1, 2, 3. Set. Oke. Ntar, sabar, tahan.